I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Kami dari kelompok 4 akan praktek demonstrasi kontekstual, dan pada siklus 1 ini yang berperan sebagai supervisor adalah saya, Siti Munawaroh, yang berperan sebagai coach Bu Untari, dan yang berperan sebagai coach adalah Pak Mulyono. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Untari. Waalaikumsalam Bu Muna. Gini Bu Untari, saya dengar-dengar ini Bu Untari akan melakukan coaching ya? Iya Bu, betul. Ya, bagaimana nih perasaan Bu Untari hari ini? Wah, sangat lega sekali nih Bu. Sangat lega Bu. Sehat ya Bu Untari ya? Alhamdulillah sehat Bu. Dalam pelaksanaan coaching hari ini nanti, persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Untari? Memahami alur tirta Bu, memahami alur tirta. Oh gitu, baiklah. Jangan lupa ya Bu, untuk 3 kompetensi inti, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk lebih menyingkat waktu, monggo silahkan Bu Untari dan Pak Mulyono untuk melaksanakan coaching. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Untari, siang Bu. Nih kabarnya nih. Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Gimana nih Pak Mul? Kita kemarin mau berbincang terkait komunitas belajar yang pernah Bapak sampaikan sebelumnya. Apa hari ini jadi Pak Mul kira-kira Pak Mul? Oke Bu, ini siap, insya Allah saya akan sedikit menyampaikan beberapa yang saya alami berkaitan dengan komunitas belajar di sekolah saya Bu. Nanti mohon bimbingan dan mungkin apa yang perlu kita kembangkan di sini itu nanti akan saya sampaikan di sini semua Bu dalam kegiatan coaching ini. Iya. Oh gitu ya Pak. Terus kira-kira Pak, identifikasinya apa Pak kira-kira Pak? Di antara skala 1 sampai 10 nih, Pak Mul itu merasa saat ini mencapai tujuannya yang keberapa ya Pak Mul? Nah, ini saya merasa masih di angka 7 Bu. Ini karena menurut saya ini sebenarnya komunitas belajar ini sudah saya bentuk sejak masa pandemi dulu Bu. Cuman berjalannya ini kurang efektif, terutama dari segi kontinuitas atau kehadiran untuk teman-teman itu kurang begitu maksimal gitu Bu. Iya Pak Mul. Apa sih kekuatan Pak Mul untuk mengatasi masalah ini kira-kira? Nah, dari kekuatan kami sebenarnya karena di sekolah kami udah ada satu asesor, ada pengajar praktik, dan juga ada guru penggerak sebelumnya Bu. Itu sebenarnya sudah ada dan itu sebagai kekuatan di kami. Bahkan sebagai mantan instruktur nasional pun ada. Itu sebenarnya yang akan kami gerakkan, kami kuatkan lagi untuk mengoptimalkan kegiatan komunitas praktisi di sekolah saya Bu. Bagus ya Pak Mul, luar biasa ini. Kemungkinan yang bisa dilihat Pak Mul di antara tadi peluangnya yang mana Pak Mul? Nah, peluang Bu, ini dari tenaga atau SDM yang ada di kami itu akan sebenarnya apa itu Bu, kita kembangkan lagi. Selain itu kita juga akan mengadakan untuk penggalian Bu, kemampuan teman-teman yang lain nanti yang bisa saling untuk di-share di komunitas praktisi tersebut Bu. Iya Pak Mul. Lalu ada hambatan nih Pak Mul? Hambatan atau gangguan mungkin yang muncul kalau Pak Mul lihat dari beberapa kemungkinan tadi? Nah, hambatan yang terjadi selama ini kan sebenarnya kami jadwalkan Bu di tiap hari Sabtu untuk kegiatan ini. Namun kurang efektifnya karena kita kan sekolah di yayasan, itu beberapa teman dari yang GTT itu tiap hari Sabtu kan tidak hadir, dan untuk hadir kan perlu tambahan transport dari yayasan dan itu belum memungkinkan. Itu yang kami lakukan selama ini, masih akhirnya
tadi kurang optimalnya di situ Bu. Padahal kan untuk posisi GTT beberapa itu malah guru baru yang perlu kita kembangkan bersama. Kan tetapi untuk kehadiran di kegiatan ini belum optimal seperti itu Bu. Kira-kira nih Pak Mul, solusinya bagaimana Pak kalau dari segi pandang Pak Mul? Nih menurut saya Bu, ini ada beberapa alternatif solusi Bu. Yang pertama itu kita bisa alihkan harinya Bu, itu yang pertama. Cuman nanti kendalanya kalau kita alihkan harinya itu kita hanya punya waktu di hari Kamis. Itu pun di hari pas Kamis itu kan kita ada jam pramuka dan guru tidak pegang kegiatan pramuka. Nah itu bisa kita optimalkan untuk kegiatan itu. Nah, tetapi Bu, dengan jam pramuka itu kan terbatas, tidak seperti hari Sabtu kan jamnya lebih panjang. Kendalanya seperti itu. Terus alternatif kedua, ini akan kami ajukan ke kepala sekolah dan ke yayasan Bu. Itu dibuatkan SK resmi sehingga nanti ada tugas, mungkin tidak tiap Sabtu lagi, misalkan 2 pekan sekali atau tiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga, dan itu diwajibkan untuk seluruh guru ada SK-nya. Itu mungkin akan lebih optimal lagi Bu. Seperti itu Bu. Wah, bagus, langkah bagus itu Pak Mul. Sudah ada rencana bagaimana untuk mencapai tujuan ini Pak Mul? Nah rencana-rencana seperti yang saya utarakan itu tadi Bu. Pertama jelas kita pendekatan ke kepala sekolah Bu dan ke yayasan. Nanti semoga ini di ACC serta kita buat jadwalkan secara rutin Bu. Biar nanti dari SK itu ada lampiran jadwal dan pengisi pematerinya siapa. Bahkan nanti untuk mengundang minat yang lebih bagi teman-teman, coba kita nanti lakukan untuk mengundang pemateri dari luar juga Bu. Biar untuk merefresh saat mungkin dari teman-teman bosan kalau yang mendengar mau menyampaikan materi hanya teman-temannya sendiri, mungkin kita lakukan juga dari pemateri dari luar. Itu yang akan kami ajukan di SK dan kita jadwalkan secara rutinnya di Sabtu minggu pertama dan Sabtu minggu ketiga Bu. Itu. Tapi untuk cadangan alternatif aksi kita yang akan kita lakukan di hari Kamisnya itu tadi Bu. Ada prioritas tertentu nggak Pak Mul dalam rencana ini Pak? Prioritasnya? Nah prioritas yang kita utamakan jelas yang tadi Bu, mengajukan SK biar itu lebih resmi dan ada payung hukumnya, serta untuk mengundang teman-teman yang GTT khususnya tadi akan jauh lebih kuat Bu. Apalagi kalau ada surat dari yayasan khusus untuk kegiatan tersebut. Seperti itu Bu. Kira-kira Pak Mul jangka waktunya bagaimana Pak Mul? Nah, jangka waktunya untuk cermin pertama atau tahapan pertama itu kita targetkan 3 bulan pertama Bu. Nanti akan kita evaluasi. Berikutnya nanti di 3 bulan berikutnya itu dari evaluasi cermin pertama itu nanti yang perlu ditambah atau perlu dievaluasi apa itu yang akan kita laksanakan berikutnya. Jadi tahapan pertama itu 3 bulan, yang kedua dalam 1 semester dan yang ketiga dalam 1 tahunnya Bu. Seperti itu Bu. Oh iya Pak, bagaimana nih cara Bapak nih dapat mengukur keberhasilan dari rencana ini? Nah untuk keberhasilan tentu yang pertama yang kita ukur, karena tadi kendala utama saya tadi di kehadiran ya Bu. Awalnya tadi satu jelas kehadiran, terus yang kedua ini kan kedepannya tetap dari penjadwalan kegiatan itu akan ada supervisi Bu. Dari hasil supervisi harapannya nanti meningkatnya kemampuan atau kualitas mengajar guru dalam pembelajaran itu akan lebih meningkat dari hasil supervisi, atau nanti kedepannya kita laksanakan juga teknik coaching seperti ini ke guru-guru. Tentu dari yang belum kita lakukan apa dan nanti hasilnya peningkatannya seperti apa itu secara 3 bulanan akan kita ukur Bu. Seperti itu. Wah keren, luar biasa nih Pak Mul. Pasti ada rintangan ya Pak dalam rencana ini. Gimana ya Pak cara Bapak nanti menghadapinya? Nah tadi rintangannya kemungkinan besar tetap seperti tadi Bu, kehadiran dari yang guru GTT tadi Bu. Nah cara menghadapi tetap kita melakukan pendekatan ke mereka bahwa ini kan sudah ada surat resmi dari yayasan dan wajib dilaksanakan, dan ini kan kegiatan yang baik untuk meningkatkan kemampuan kita dan endingnya kan untuk memberi layanan ke siswa Bu. Karena kita sekolah swasta tentu kan itu diutamakan, nanti ke depannya kalau layanan kita bagus harapannya banyak yang mendaftar ke sini, tentu kan kesejahteraan juga akan kembali ke kita. Seperti itu Bu. Wah, nah Bapak ini tadi sudah ceritakan rencana asing ya, jadi kan ya. Bagaimana nih komitmen Bapak terhadap rencana ini? Nah komitmen saya tentu Bu, selain mungkin dari diri saya sendiri,
tentu tadi pendekatan ke kepala sekolah, dan tentu kita akan mengajak komitmen ke teman-teman semua Bu, karena program itu kan tidak mungkin kita berjalan sendiri, dan tentu kita harus kolaborasi dengan teman-teman, khusus teman-teman yang senior yang udah berpengalaman lebih. Ini kedepannya dari hasil evaluasi itu harus kita jalankan bersama tadi, karena endingnya muaranya akhirnya untuk layanan siswa dan tentu ke kesejahteraan kita juga, seperti itu Bu. Kalau Pak Mul lihat nih, kira-kira ada yang bisa bantu Pak Mul nggak dalam menjaga komitmen ini? Nah, untuk menjaga komitmen insya Allah tentu dukungan kalau dari kepala sekolah, jelas tadi pasti sudah mengeluarkan SK, tentu komitmen dari sekolah, kepala sekolah dan yayasan itu jelas pasti ya Bu. Yang kedua, insya Allah rencanakan tadi ada guru yang sebagai asesor, pengajar praktik, dan guru penggerak angkatan sebelumnya itu yang akan kita gandeng dan kita ajak kolaborasi untuknya, khususnya untuk memperkuat ini Bu, sehingga makin besar dukungan itu program ini tingkat kesuksesannya atau indikator suksesnya juga akan tercapai seperti tujuan yang kita sampaikan di awal tadi Bu. Oh iya Pak Mul, bagaimana nih dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini Pak Mul? Nah, tindak lanjut tadi sebagai prioritas tadi ya Bu, yang kita utamakan sebagai prioritas tadi, tentu kita akan melakukan komunikasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk melegalkan kegiatan komunitas belajar atau komunitas praktisi yang sudah saya bentuk sejak pandemi itu kita resmikan. Itu tindak lanjut yang pertama yang akan kita lakukan, jelas itu Bu. Yang kedua nanti kita buatkan tadi yang seperti saya sampaikan penjadwalan Bu untuk kegiatan di sesi-sesi saat melakukan jadwal komunitas praktisi itu seperti apa, kita jadwalkan, pematerinya siapa, materinya apa, jadi nanti kesiapan dalam pelaksanaan itu akan lebih optimal lagi, seperti itu Bu. Wah, insya Allah nih saya yakin ini, percaya ini Pak Mul pasti sukses nih programnya ya. Amin, sekarang amin Bu. ada beberapa tindak lanjut, terus ada usaha dan komitmen dan lain sebagainya Pak Mul. Luar biasa Pak Mul, saya terima kasih Bu semuanya atas perkembangannya, ini luar biasa. Semoga nanti rencananya ini berjalan dengan lancar ya Pak Mul. Amin, amin Semoga Bu, sukses, terima kasih Bu, amin. Oke, terima kasih Bu. Itu tadi ya Bu, alhamdulillah dari kedatangan Ibu untuk saat kegiatan coaching ini ada beberapa yang jadi catatan kami yang harus kami lakukan ke depannya, yang kita lakukan komitmen bersama teman-teman saya di sini. Ini terima kasih sekali atas kerawan Ibu dan berkenan mendengarkan keluh kesah saya Bu yang saya hadapi masalah yang ada di sekolah saya. Semoga seperti itu Ibu tadi ke depan ini bisa belajar secara efektif, berjalan secara efektif dan membawa perubahan yang ada di sekolah kami. Terima kasih sekali Bu atas waktunya. Ya sama-sama Pak Mul, tetap semangat Pak Mul, semoga sukses selalu, bergerak, bergerak, menggerakkan. Amin, terima kasih Bu. Oke Bu. Nasimu Bu. Oke, baik Bu Untari yang sudah melaksanakan coaching bersama Pak Mulyono sebagai coaching, bagaimana perasaan Bu Untari selaku coach dalam melaksanakan coaching ini? Yang dipaparkan oleh Pak Mul ya, tidak diragukan lagi Bu, luar biasa, maju terus Pak Mul. Amin, amin, amin. Oke, menurut Bu Untari, apakah indikator dari coaching ini sudah tercapai? Ya, luar biasa Bu, insya Allah sudah tercapai. Dari tahapan-tahapannya alur firman sudah muncul semua. Sudah ada tujuan, ada identifikasi, ada aksi, rencana aksi, dan yang terakhir adanya sebuah tanggung jawab. Ya, dari praktek coaching yang tadi Bu Untari dan Pak Mul laksanakan, saya juga ada catatan di mana yang pertama adalah obrolan itu berjalan dengan santai, jadi mengalir, kemudian fokus dan mendengarkan dengan baik.
Dan tentu seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Untari bahwa alur tirta itu sudah terlaksana. Dan yang paling penting adalah Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan selanjutnya kompetensi yang ingin Bu Untari lebih kembangkan di sekolah kira-kira apa, Bu? Kompetensinya banyak ya Bu, terutama dalam kaitan dengan perkembangan pembelajaran yang lebih inovatif tentunya ya, biar bisa menghasilkan generasi penerus yang luar biasa. Oke, baik Bu Untari, selesai untuk pelaksanaan praktek di siklus 1 ini ya. Semoga sukses selalu untuk kita semuanya. Amin, amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siklus 2 ini, kami dari kelompok 4 akan memerankan praktek demonstrasi konseptual. Bu Untari sebagai supervisor, Pak Mulyono sebagai coach, dan Bu Siti Munawwaroh sebagai coach. Di dalam siklus 2 ini, kaitannya dengan Bu Siti Munawwaroh yang memiliki masalah dalam menghadapi beberapa siswanya yang masih manja dalam selalu menangis dan tidak mau ditinggal oleh ibunya. Silakan Pak Mul sebagai coach, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Mul? Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Untari. Ini saya sebagai coach, tentu kita akan menggali bersama nanti kira-kira solusi apa yang bisa ditawarkan dari Bu Siti Munawwaroh berkaitan masalah yang Ibu Siti hadapi, khususnya tadi dengan adaptasi siswa baru. Nanti kita akan ngobrol bareng, kita akan gali dari identifikasi, terus rencana aksi yang akan disampaikan, serta ada tanggung jawab atau komitmen yang akan diambil seperti apa, itu akan kita obrolkan bersama Bu. Dan nanti harapannya semoga dari obrolan kita ini menemukan sebuah solusi yang akan dijalankan bersama, seperti itu Bu. Luar biasa Pak Mul. Silakan Bu Siti Munawwaroh dan Pak Mul untuk melakukan dialog tentang praktik demonstrasi sosial ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak Mul. Luar biasa ini. Ini anak-anak sudah pulang semua Bu? Alhamdulillah hari ini anak-anak pulang jam 10. Jadi bisa melanjutkan kegiatan untuk guru penggerak. Oke, terima kasih Bu ini atas waktunya. Ini seperti yang Ibu sampaikan kemarin Bu, ini kita praktek coaching atau akan melakukan coaching bersama. Harapannya nanti dari yang Ibu sampaikan kemarin ini tentang adaptasi siswa baru ya Bu. Nah, yang masih manja dan selalu menangis dan tidak mau ditinggal orang tua. Apakah hari ini masih ada yang seperti itu Bu? Masih Pak, hari ini masih ada. Padahal itu juga sudah hampir 2 bulan ya Pak berangkat sekolah. Tetapi masih ada juga kalau hari ini tadi satu anak sih masih rewel, belum mau ditinggal langsung, harus pakai rayu-merayu dulu. Nah, hal itu menjadikan menjadikan saya itu berpikir bagaimana kondisinya kok masih seperti ini, seperti itu Pak Mul. Jadi saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Mul untuk sharing seperti itu Pak Mul. Oke, berarti nanti hal akhir yang ingin Ibu tuju atau yang ingin Ibu capai dari obrolan kita atau kegiatan coaching ini seperti apa Bu yang bisa disampaikan? Tujuan akhirnya saya menemukan solusi supaya anak-anak itu dengan bahagia, dengan senang hati ke sekolah
tidak lagi rewel, tidak lagi bermanja-manja dengan orang tuanya. Begitu datang ke sekolah, salim sama guru, sudah salim sama orang tua pulang. Itu tujuan saya, Pak. Keinginan saya seperti itu. Oke, itu tujuan yang akan kita capai setelah kegiatan kali ini nanti ya Bu. Nah, dari identifikasi yang telah Ibu lakukan seperti itu tadi, dari kemarin kan bulan Juli ini sudah berlangsung sampai Agustus dan ini mulai September ini Bu. Dari identifikasi yang Ibu lakukan dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira pencapaian yang udah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut di angka berapa Bu? Di angka 8 Pak. Oh 8, oke, udah luar biasa sekali Bu kalau gitu Bu. Karena ya usaha saya itu dalam rangka untuk supaya anak-anak tidak lagi manja, sampai saya tuh rela pulang sekolah yang harusnya anak dijemput sama orang tuanya, saya rela mengantar ke rumahnya Pak, supaya anak itu dekat dengan saya, supaya si anak itu memiliki kepercayaan kepada saya sebagai gurunya. Dan ketika anak sudah memiliki kepercayaan dengan saya, dia tidak lagi rewel, tidak lagi manja dengan orang tuanya, tetapi ketika sampai di sekolah benar-benar menganggap saya sebagai orang tuanya. Oke, itu luar biasa sekali Bu. Ini kekuatan yang Ibu miliki Bu. Nah, selain kekuatan yang Ibu Siti Munawaroh miliki, kira-kira kekuatan lain yang ada di sana untuk mendukung tujuan itu seperti apa Bu? Saya berusaha untuk memberikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan apa keinginan anak. Jadi saya selalu menawarkan apa yang anak-anak inginkan untuk kegiatan hari ini. Itu saya lakukan supaya anak-anak itu lebih bersemangat, lebih penasaran, lebih ingin besok kira-kira mau diajak Bunda Muna apalagi ya, seperti itu, supaya ketika pagi hari itu semangatnya untuk ke sekolah itu timbul seperti itu. Jadi saya berusaha untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif, kemudian apapun yang anak-anak inginkan saya berusaha untuk menyediakan. Jadi misalkan kalau pulang gitu kan saya tanyakan, kira-kira besok teman-teman mau bermain apa ya? Ada yang aku ingin bermain bis, aku ingin apa? Jadi apa keinginan anak itu saya turuti supaya anak-anak bersemangat gitu Pak Mul. Oke, luar biasa sekali Bu. Nah, adakah peluang-peluang yang lain Bu selain tadi kekuatan yang Ibu sampaikan? Peluang yang lain masih adakah Bu? Peluang yang lain saya juga sudah ngobrol sih Pak dengan orang tua. Jadi saya menanyakan apakah di rumah hanya selalu berdua, maksudnya tidak pernah main atau seperti apa gitu. Jadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan orang tua Pak untuk mencari jawaban kenapa ini anak kok terlalu manja sekali kayak gitu. Nah, setelah saya ngobrol dengan orang tua, saya bekerja sama dengan orang tua untuk nanti kalau pas nganter anak sudah saya pegang, mohon segera ditinggalkan ya Mah gitu. Jadi tidak berlama-lama di sekolah. Kalau berlama-lama di sekolah nanti anak akan tetap inginnya sama mama, saya bilang gitu sih Pak. Dan dari kerjasama itu alhamdulillah ada beberapa anak yang sudah fine, sudah nyaman gitu. Dan tinggal hari ini tuh masih ada satu anak Pak yang masih aja banyak alasan gitu, nggak mau ditinggalkan. Oke, luar biasa sekali Bu. Ini tadi Ibu sudah memberikan solusi yang Ibu sudah lakukan seperti itu ya Bu, dengan kerjasama dengan orang tua. Dan tentu kan dalam melaksanakan kegiatan atau hal baik itu kan kita memiliki sebuah hambatan dan tantangan atau gangguan Bu. Kira-kira gangguan yang muncul di sana apa saja Bu? Kalau gangguan yang muncul di sini itu kebetulan
gini Mbak, ruangan kelas saya itu kan cukup lebar ya Pak. Cuman itu satu kelas dibagi 3 rombel. Jadi hanya disekat oleh loker-loker. Jadi itu menurut saya menjadi hambatan untuk apa ya, lebih all in kepada anak. Jadi ketika kita sedang bercerita, sedang apa, nanti di ruangan sebelah juga ada suara. Jadi konsentrasinya kadang jadi terpecah gitu Pak. Dan itu yang menurut saya jadi hambatan. Selain itu juga dari orang tua juga menurut saya ada sedikit hambatan ketika orang tua cenderung apa ya, kurang tegas terhadap anak. Jadi terlalu apa? Jadi ketika anak sudah mulai manja, lenggak-lenggok, terlalu banyak menawarkan janji-janji. Dan itu menurut saya itu kurang bagus. Jadi nanti anak itu seperti yang kemarin sudah pernah kita diskusikan di modul-modul sebelumnya ya Pak. Jadi anak itu melakukan sekolah, berangkat ke sekolah itu bukan karena keinginan dari diri, tetapi karena janji-janji yang dari orang tua itu tadi. Oke, seperti itu ya Bu hambatannya serta tantangannya. Nah ini berikutnya berkaitan dengan rencana aksi Bu yang akan Ibu lakukan berkaitan tadi untuk menyelesaikan tantangan atau gangguan-gangguan yang ada itu. Selain tadi udah kerjasama dengan orang tua, mungkin ada solusi lain Bu atau rencana aksi lain Bu yang bisa Ibu lakukan Bu? Untuk rencana aksi ya, saya akan lebih meningkatkan apa model pembelajaran saya, kemudian perhatian saya kepada anak-anak. Itu saya lebih akan memberikan apa ya, sumber belajar yang lebih menarik kepada anak-anak supaya anak-anak benar-benar merasa bahagia, nyaman, dan ingin segera pagi hari untuk berangkat ke sekolah untuk bermain dengan bunda-bunda itu. Oke, berarti nanti akhirnya harapannya Ibu menjadi guru yang dirindukan dari anak-anak Ibu, sehingga anak bisa semangat untuk masuk sekolah dan tidak ada lagi rewel atau nangis itu seperti itu. Nah, dari hal-hal tadi Bu, tadi kerjasama dengan orang tua, membuat pembelajaran yang kreatif, serta tadi memvariasi model pembelajaran, itu prioritas yang diutamakan yang mana Bu? Yang Ibu lakukan? Prioritas yang saya utamakan membuat itu model apa namanya, menyediakan ragam main dalam pembelajaran itu yang membuat anak lebih tertarik hal-hal baru, sehingga anak-anak selalu penasaran. Besok Bunda mau menyediakan apa lagi ya? Besok Bunda mau ngajak main apa lagi ya? Seperti itu. Itu yang menjadi fokus utamanya. Untuk mengatasi hal ini, jangka waktu yang Ibu tetapkan berapa lama Bu targetnya Bu? Target saya di akhir bulan September ini, harapan saya memang anak-anak sudah benar-benar tidak lagi manja, tidak lagi rewel, sudah langsung ke sekolah, sudah langsung melupakan kondisi yang ada di rumah. Oke, berarti 3 bulan ya Bu, dari Juli, Agustus, September ya Bu. Nah, dari tadi yang Ibu targetkan selama 3 bulan itu, kira-kira indikator keberhasilan yang nanti Ibu bisa memutuskan, oh tindakan saya atau aksi saya ini ternyata sudah berhasil dalam jangka waktu yang Ibu tetapkan, itu indikatornya seperti apa Bu? Indikator dari keberhasilan saya yaitu ketika anak datang ke sekolah sudah mulai dari yang sudah ya, beberapa anak ya itu malah mengusir mamanya. Begitu sampai di sekolah salim sama saya, kemudian salim sama mamanya diusir, udah mama pulang aja, seperti itu. Nah itu saya anggap menjadi indikator keberhasilan saya. Oke, berarti anak merasa udah bisa mandiri dan tidak perlu pendampingan saat di sekolahnya Ibu. Itu luar biasa sekali Bu. Nah terus Bu,
kalau udah seperti itu indikator terlihat serta untuk menjaga komitmen itu Bu. Nah itu yang Ibu lakukan seperti apa Bu? Untuk menjaga komitmen itu ya kita selalu berkomunikasi dengan orang tua, selalu kita menanyakan kondisi di rumah seperti apa, di sekolah juga seperti apa, saya sampaikan. Jadi komunikasi dua arah dengan orang tua itu sangat diperlukan supaya perkembangan anak itu lebih optimal. Jadi bisa nyambung ketika di sekolahan seperti ini, diharapkan di rumah juga seperti ini. Oke, luar biasa sekali Bu. Berarti selain Ibu sendiri dan komitmen dari orang tua, kira-kira dari lingkungan di situ ada yang bisa membantu Ibu untuk tetap menjaga komunitas atau apa itu Bu, iklim yang udah Ibu tanamkan seperti itu ke anak-anak Bu? Tentu saja deh Pak. Jadi teman-teman sejawat, jadi guru-guru yang lainnya diharapkan juga ikut membantu, ikut tetap. Jadi kadang kan modelnya kalau ini anakku itu anakmu kayak gitu loh Pak. Ada seperti itu. Ini anakku A3 itu anakmu A2 lah seperti itu. Saya berharap untuk guru-guru tuh tidak membeda-bedakan ini anaknya siapa, pokoknya semuanya dianggap anak kita bersama seperti itu. Oke, luar biasa sekali, anaknya jadi lebih banyak ya Bu nanti Bu. Nah berikutnya Bu, ini tindak lanjut Bu setelah sesi ngobrol atau coaching kita ini, tindak lanjut terdekat yang akan Ibu lakukan seperti apa Bu? Tindak lanjut saya ya itu tadi, saya akan menyampaikan ke orang tua supaya permasalahan yang tadi, kendala-kendala yang saya hadapi itu tadi, kalau kendala yang di kelas mungkin saya akan komunikasikan dengan teman-teman untuk lebih mengecilkan volume suaranya supaya tidak saling bersaut-sautan yang membuat gaduh. Kalau dengan orang tua ya saya mengkomunikasikan dengan orang tua untuk lebih sayang dengan anak, tapi jangan terlalu memanjakan seperti itu. Jadi kita bisa sama-sama tidak terlalu banyak memberikan janji-janji kepada anak supaya anak berangkat sekolah itu karena janji seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya Bu. Oke Bu, luar biasa sekali Bu yang udah Ibu lakukan, dan dari obrolan kita ini saya yakin pasti di akhir September ini sesuai yang Ibu targetkan semoga bisa tercapai ya Bu. Karena Ibu udah melakukan beberapa hal yang sebagai aksi nyata yang Ibu lakukan tadi, dari Ibu sendiri membuat kreativitas dalam pembelajaran, model-model belajar, variasi untuk mainan anak, serta mengajak kerjasama dengan orang tua, dan tadi bahkan teman sejawat ikut digandeng untuk melakukan kegiatan ini. Oke, semangat terus Bu, hal positif untuk terus dikembangkan. Tentu bisa, harapannya bisa menggerakkan nanti bisa di teman-teman di sana, tidak hanya di kelas Ibu, bahkan nanti di kelas yang lain semoga bisa mengadopsi sesuai yang udah Ibu lakukan dalam proses untuk membuat anak, khususnya di anak usia dini atau di TK ini, bisa lebih mandiri Bu, dan tidak ada hal-hal yang membuat anak masih tetap manja ingin ditunggu orang tua. Itu luar biasa sekali Bu. Gitu Bu, dan tentu terima kasih Pak Mul. Monggo Bu. Rasanya jadi lebih plong ini setelah menyampaikan ke Pak Mul. Oke. Wah, luar biasa ya. Ya, demikian tadi ya perbincangan antara Pak Mul dengan Bu Siti Munawwaroh. Luar biasa, saya mengamati dari saya sebagai supervisor, tahapan-tahapan alur untuk tirtanya sudah masuk semua. Luar biasa, Pak Mul berperan sebagai coach juga untuk pertanyaannya berbobot semua, dan Bu Siti Munawwaroh sudah menjawab dengan baik. Bahkan ada tindak lanjut meskipun tantangannya tetap ada ya Pak Bu Siti ya. Terus untuk Pak Mul, kira-kira bagaimana ini untuk perasaannya dan sebagainya, mungkin telah mengajukan berbagai tahapan pertanyaan? Jadi alhamdulillah Bu, kita bisa menjalankan kegiatan coaching ini, dan alhamdulillah tahapan tirta yang kita lakukan, kita praktekkan ini udah sesuai, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang coba saya gali, saya ajukan, alhamdulillah
terjawab semua dari Bu Siti, dan alhamdulillah sampai ada aksi nyata atau tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi hal ini atau masalah tadi untuk kemandirian anak di TK, Bu, karena penyesuaian atau adaptasi hal baru itu udah luar biasa sekali. Ada di catatan saya tadi ada 3 hal, Bu, yang akan dilakukan Bu Siti, yaitu untuk bekerja sama dengan orang tua, terus dari Bu Siti untuk meningkatkan kreativitas serta menambah model pembelajaran dan mainannya, serta menggandeng teman-teman sejawat di sana untuk tetap juga mengakui yang ada di kelas Bu Siti itu sebagai anak didiknya juga atau anaknya, sehingga hal tersebut harapannya 3 bulan di awal ini bisa teratasi, dan sehingga nanti di bulan Oktober sudah tidak ada kejadian lagi seperti masalah yang disampaikan oleh Bu Siti, Bu. Luar biasa Pak Mul, tahapannya Tirta sudah masuk dan itu dilakukan dengan rasa luar biasa ya, dan mindfulness sudah muncul semua. Demikian tadi Bapak Ibu berkaitan dengan praktek demonstrasi konstitusi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat dan kami sebagai guru penggerak semoga bisa dalam tahapan ini bisa menjadi calon-calon pemimpin pembelajaran yang luar biasa yang kedepannya bisa ada perubahan untuk generasi penerus bangsa. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siklus 3. Sebelumnya perkenalkan kami dari CGP Angkatan 8 Kota Semarang yang akan mempraktekkan kegiatan supervisi, coaching, serta nanti kita akan menyampaikan refleksi dari kegiatan coaching kita. Ini saya Pak Mulyono dari SMP Islam Terpadu BAPB bertindak sebagai supervisor yang akan melakukan supervisi ke kegiatan coaching yang akan dilakukan Bu Siti Munawaroh sebagai coach dan nanti Bu Untari sebagai coachingnya. Nah, dalam kegiatan kali ini nanti akan menyelesaikan masalah harapannya yang disampaikan dari Bu Untari berkaitan dengan kekurang antusiasan siswa dalam pembelajaran di SMP 21. Oke, akan kita lakukan kegiatan ini. Sebelumnya kami melakukan dulu diskusi dengan Ibu Siti Munawaroh yang akan melakukan coaching hari ini karena sebagai coachnya. Nah, assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Mul. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Oke, luar biasa sekali. Sebelum melakukan coaching Bu, ini kami sampaikan beberapa hal yang sudah diutarakan Bu Untari berkaitan dengan kurangnya antusias siswa dalam pembelajaran, dan harapannya nanti dari kegiatan coaching ini dari Ibu Untari sendiri bisa menyelesaikan masalah ini Bu, atau menyampaikan rencana aksi dan tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Untari, dan nanti Ibu berkewajiban untuk menggali hal tersebut tanpa harus mengarahkan Ibu. Dan karena dalam kegiatan coaching itu harus ada 3 kompetensi yang Ibu lakukan nanti, yaitu kehadiran penuh, serta mendengarkan dengan rasa, serta memberi pertanyaan yang berbobot. Dan harapannya nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan nanti bisa menyelesaikan masalah yang ada di sana, yang itu asalnya dari Bu Untari sendiri. Oke, untuk itu waktu kami persilahkan kepada Bu Siti untuk melakukan kegiatan coaching ini bersama Bu Untari. Monggo Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muna. Waalaikumsalam Bu Untari. Gimana kabarnya Bu Untari? Alhamdulillah baik Bu. Maaf nih loh Bu, siang-siang saya mengganggu ini. Soalnya saya mau cerita ini Bu, kaitan dengan murid saya ini loh. Akhir-akhir ini kok kurang antusias dalam pembelajaran. Oke Bu Untari, monggo, saya ada waktu. Silahkan Ibu, apa yang mau diceritakan? Begini loh Bu Muna, akhir-akhir ini murid saya itu kalau saya ajarin itu kok kurang antusias Bu. Dalam artian kurang memperhatikan begitulah Bu. Oh gitu. Menurut Ibu apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita nanti?
Saya mengharapkan solusi toh Bu atas permasalahan saya, biar nanti pembelajaran bisa bisa gitu loh Bu. Oh begitu. Baiklah Bu Untari, menurut Bu Untari nih hal-hal apa saja toh yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya introspeksi diri tuh Bu, kayaknya kok saya itu terlalu dominan gitu, terlalu banyak bicaranya. Jadi saya menonjol dalam artian saya kayak sebagai pusat pembelajarannya gitu Bu. Berarti menurut Ibu Bu, itu ya pembelajarannya masih berpusat pada guru gitu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Untari itu antusias dalam pembelajaran Bu? Ya kalau menurut saya kira-kira ya kalau dalam pembelajaran tuh Bu dikasih game atau game atau video pembelajaran gitu ya Bu, biar anak itu tergerak begitu, biar antusiasnya semangat dalam belajar. Wah luar biasa. Tentu anak-anak sangat senang sekali ya ketika Ibu nanti menyediakan kegiatan yang diinginkan oleh anak-anak seperti game dan lain sebagainya. Nah, saya sependapat itu dengan Bu Untari. Lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid senang dalam pembelajaran Ibu? Iya Bu, rencananya itu saya tuh mau buat video pembelajaran yang seperti di YouTube itu loh Bu. Terus yang lebih keren tuh Bu, ada TikTok atau ada IG gitu Bu. Terus nanti selain itu nanti kita buat yang berbau teknologi gitu Bu. Yang ada SDG-nya dan game-nya tentunya Bu, biar anak itu tidak bosan seperti itu. Oh begitu. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira Bu Untari akan menggunakan sumber belajar apa saja ya nanti di kelas? Kalau kemarin itu kan baru itu Bu dari buku bacaan, malah biasanya PowerPoint seperti itu toh. Ternyata itu kayaknya antusiasnya belum muncul, dalam artian saya akan bisa itu memperbaiki rumus pembelajaran itu dengan hal yang baru seperti Kak omongkan tadi Bu, seperti ada TikTok, kemudian ada SDG, ada game, kemudian bisa pakai IG atau apa gitu Bu. Dan ini saya juga punya rencana itu Bu, membuat itu aplikasi yang digital, musik digital juga. Nah, luar biasa ya, keren Bu Untari, sudah punya angan-angan yang luar biasa supaya anak-anak lebih antusias dalam kegiatan pembelajarannya Ibu. Nah, itu betul sekali Bu Untari. Saya yakin nanti bila Ibu bisa menggunakan berbagai sumber atau media belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran. Nah, untuk rencana aksi Bu, kira-kira ide atau alternatif nanti rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu apa? Yang jelas akan merancang pembelajaran ya Bu ya, seperti tak omongan tadi, merancang pembelajarannya itu lebih berpusat kepada siswa dengan adanya berbagai media yang lain, tidak hanya cuma buku bacaan, tapi bisa pakai video di YouTube, TikTok, atau IG, atau apa itu yang kaitannya dengan yang disukai siswa sekarang ya Bu. Itu untuk tidak rencana aksi saya ke depannya seperti itu. Kalau boleh tahu Ibu bidang studi apa ya Bu yang diampu? Saya seni budaya atau Bu Muna. Budaya, wah luar biasa ini. Berarti Ibu nari ya? Iya, alhamdulillah Bu. Ya nari, ya musik, ya teater, seperti itu Bu. Wah pasti itu kalau dirangkai dengan teknologi, itu anak-anak akan lebih bersemangat ya Bu. Nanti nari-nari di upload di TikTok itu luar biasa ya Bu ya. Nah itu rencana Ibu sangat bagus sekali, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Terima kasih. Ya untuk berkaitan dengan tanggung jawab nih,
komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya Bu, yang jelas saya akan mengeksplorasi materi ya Bu, seperti tadi omongan di depan, saya akan eksplorasi dari materi ini sesuai dengan kalau audio, visual, itu kelompok. Bu, ini nanti hasilnya bisa maksimal dalam menggunakan media pembelajaran yang tepat nih. Pakai video pembelajaran, video pembelajaran kayak apa? Kalau itu pakai gitu atau IG yang mana seperti itu ya Bu. Kemudian untuk memang sukanya nari ya nggak mungkin tak kasih yang berbau audio, otomatis tak kasih yang berbau gerak ya mungkin estetik ya termasuk ya. Kalau sukanya audio yang berarti nanti tak kasih video atau apa gitu ya. Kemudian kalau itu kaitannya dengan visual, otomatis ya yang bisa dilihat bahwa ada materi-materi untuk bentuk notasi yang bisa dibuat di PowerPoint atau di Canva seperti itu Bu. Yang jelas itu saya inginkan ada perubahan seperti itu Bu. Wah, luar biasa ya Bu, berarti berdiferensiasinya masuk ya Bu ya. Oke, luar biasa, bagus sekali itu Bu Untari. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya, terima kasih loh Bu, itu komitmen saya. Semoga nanti ke depannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi Bu, dan bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Seperti itu, makasih loh Bu Mona, ini waktunya luar biasa yang saya bisa curhat kaitan dengan antusias siswa dalam pembelajaran. Semoga apa yang disampaikan Bu Mona itu bermanfaat buat saya. Ya, sama-sama Bu Untari. Semoga sukses selalu untuk kita semua ya Bu Untari. Ya, terima kasih Bu Mona atas waktunya. Oke, luar biasa sekali Bu dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan, Bu Mona dan Bu Untari. Saya amati tadi nih, saya lakukan sedikit refleksi ya Bu Mona, mohon maaf. Ini dari tadi yang saya amati udah luar biasa sekali Bu. Ini dari alur cerita yang Ibu lakukan itu udah sesuai, yaitu dari penggalian tujuan yang ingin dicapai, identifikasi masalah, serta akhirnya dari Bu Untari berhasil mengungkapkan kegiatan atau rencana aksi yang akan dilakukan seperti apa, hingga tadi adanya akhirnya ada model pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan oleh Bu Untari. Itu berasal dari Bu Untari sendiri, luar biasa, serta akhirnya ada komitmen yang akan dibangun sehingga untuk mengatasi tadi kurangnya antusias, harapannya nanti antusias belajar di sana menjadi berhasil, dan akhirnya Bu Untari ini harapannya menjadi guru yang dinanti atau yang dirindu oleh siswa-siswanya di sana. Itu tahapan yang udah Ibu lakukan, luar biasa sekali, dan 3 kompetensi pun udah Ibu kuasai berkaitan dengan kehadiran penuh. Tadi Ibu benar-benar memperhatikan kehadirannya ke Bu Untari, fokus ke Bu Untari, mendengarkan dengan rasa apa yang dicurhatkan Bu Untari, sehingga Bu Untari pun secara enteng atau secara mudah mengungkapkan apa yang dirasa, dan akhirnya bahkan memunculkan secara tidak langsung solusinya tumbuh di sana Bu. Nah akhirnya serta memberi pertanyaan berbobot tadi yang udah Ibu lakukan, luar biasa. Ibu menggali pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung tadi yang saya katakan, Bu Untari akhirnya bisa mengatasi masalah itu dengan hanya mengobrol seperti itu dan tidak terasa ya Bu. Oke, luar biasa sekali ini. Terima kasih Pak Mo sudah melakukan pengamatan dari praktek coaching kami bersama Bu Untari. Oke, terima kasih Bu Untari dan Bu Siti. Demikian tadi teman-teman semuanya, kita sudah melakukan kegiatan di siklus 3 ini, dan alhamdulillah semoga ini nanti bisa menginspirasi ke teman-teman yang lain dan bisa untuk menjadi contoh di kegiatan untuk tugas-tugas CGP berikutnya. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, terima kasih Bu.